Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahandika Permana dari S1 Keperawatan 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penanganan dan sikap remaja atas bullying di lingkungan sekolah. Pertama, pengertian kekerasan atau bullying sendiri itu adalah kekerasan adalah segala tindakan yang cenderung menyakiti orang lain, berbentuk agresi fisik, agresi verbal, kemarahan atau permusuhan. Perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa atau siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang lain. Faktor penyebab kekerasan di dunia pendidikan antara lain yang pertama dari guru, dari siswa, dari keluarga, pola asuh, orang tua mengalami masalah psikologis, keluarga disfungsional, dari lingkungan. Tipe-tipe kekerasan sendiri ada tipe-tipenya ada dari fisik, indikator secara fisik, memar-memar luka, patah tulang atau bidang-bidang, botak di kulit kepala yang tidak bisa dijelaskan. Indikator perilakunya ada perilaku berbeda di sekolah dan di rumah, tertutup, sulit menjalin hubungan sosial, upaya bunuh diri, berbohong, konsep diri lemah, agresif, ekstrim, dan emosi. Antara lain ada indikator secara fisiknya ada gangguan komunikasi, penundaan perkembangan fisik. Ada indikator perilaku berbeda di sekolah dan rumah, tertutup, sulit menjalin hubungan sosial, upaya bunuh diri, harga diri rendah, tidak sabaran. Ada ada tipe-tipe seksual. Antara lain indikator secara fisiknya ialah kesulitan berjalan atau duduk, darah pada pakaian dalam, menjadi kesakitan, kegiatannya memar, bengkak di area kemaluan, peradangan saluran kencing. Indikator secara fisik, kemajuan pengetahuan seksual, bersetubuh dengan siapa saja, mendadak sulit untuk pergi sekolah, mengisolasi diri, menghindari kontak fisik atau menutupi diri, depresi. Pengabaiannya, indikator secara fisiknya ada kelaparan terus-menerus atau gangguan makan, kurang higienis, pakaian yang tidak sesuai, tidak perhatian terhadap masalah kesehatan, berat badan di bawah normal, gagal tumbuh. Indikator secara perilakunya ada perilaku yang merusak diri sendiri, mengemis atau mencuri makanan, kelelahan yang terus-menerus, memikul atau mengambil tanggung jawab orang dewasa, sering tidak hadir atau terlambat, menyatakan tidak ada yang menjaga di rumah. Lalu ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya perilaku kekerasan, yaitu antara lain yang pertama ada dendam. Dendam ialah perilaku kekerasan menjadi sakit hati atau terhina kemudian marah dan akhirnya memunculkan perilaku kekerasan. Stabilitas emosi yang rendah menyebabkan berasal dari tekanan emosi atau stres. Kemudian tidak mampu menolerir, hilang kendali diri atau emosi labil. Cara mendidik anak antara lain orang tua yang otoriter, mendidik dengan menggunakan cara kekerasan atau aturan yang kaku. Pelanggaran akan dihadapi orang tua dengan hukuman keras. Faktor-faktor penyebab munculnya perilaku kekerasan ada juga dari tradisi. Tradisi yang dirasakan sebagai keharusan untuk dilaksanakan. Hal ini biasanya muncul pada institusi tertentu yang mewajibkan adanya kekerasan seperti ospek di sekolah, cenderung mengeksplorasi ketakutan pada siswa baru melalui hukuman atau acara-acara yang keras.
Ada juga faktornya melalui modeling. Modeling ini diperoleh dari media massa, seperti adegan kekerasan di televisi, cerita silat, dan game action. Contohnya dari media menjadi model yang paling cepat ditiru oleh individu karena kemajuan teknologi memudahkan akses terhadap media-media ini. Akibat bullying sendiri menyebabkan kondisi emosi dan kepribadian terguncang. Kondisinya tidak seimbang, adaptasi lingkungannya terganggu. Yang harus dilakukan bagi kaum remaja, yang pertama adalah dengarkan teman Anda. Ikut terlibat dalam kegiatan atau proyek aktif. Tulus dan perhatian terhadap teman. Ceritakan pada teman tentang hari-harimu. Pikirkan kembali setiap tindakan dan keputusanmu. Kenali orang yang kamu kagumi dan percaya. Gunakan cara yang jauh dari kekerasan untuk memenangkan argumen. Ucapkan terima kasih, berkumpullah bersama keluarga setidaknya sekali seminggu. Libatkan orang tua dalam mengerjakan PR. Terimalah perbedaan. Lawan stereotyping. Membaca untuk kesenangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari penjelasan tentang penanganan dan sikap remaja atas bullying di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.